Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan secara singkat bab yang terakhir, bab yang ke-6, yaitu mengenai akhlak. Ada 3 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, lalu etos kerja. Yang pertama Bapak bahas yaitu mengenai kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat yang menjelaskan mengenai hal tersebut, berlomba-lomba dalam kebaikan, ada di dalam Al-Maidah ayat 48. Bapak langsung aja ya ke ayat yang menjadi, ke potongan ayat yang menjadi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian satu umat saja, satu kaum saja, satu dunia cowok semua, satu dunia anak kecil semua, satu dunia orang Islam semuanya, satu dunia orang Jawa atau orang Afrika semuanya gitu, atau orang Eropa semuanya, satu dunia ganteng semuanya, kaya semuanya. Allah sanggup. Jika Allah mau, Allah akan menjadikan dunia ini satu umat saja, satu kaum saja, atau satu jenis saja gitu. Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya enggak. Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bangsanya, sukunya, sikapnya, wajahnya, bahkan luar subhanallah sekali, tiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda kan? Sidik jari yang berbeda. Kalau Allah mau bisa disamain semuanya tuh sidik jari. Tapi kan kenyataannya enggak. Kita diciptakan berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada yang agamanya anu, sukunya anu gitu. Nah, untuk apa kita diciptakan berbeda-beda? Tidak diciptakan satu saja, liyabluwakum fima atakum, supaya Allah menguji kalian atas apa yang telah Allah beri kepada kalian. Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, supaya menguji apa yang telah Allah berikan kepada kita. Orang yang paling baik adalah orang yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang tampan dan lain sebagainya. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, orang yang miskin diuji dengan kekurangan hartanya. Yang kaya dikasih harta lebih, coba kamu dikasih harta lebih, masih mau sholat nggak? Yang miskin dikasih kekurangan harta, coba kamu dikasih kekurangan harta, mau tetap sembahyang nggak atau malah putus asa? Jadi semuanya juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung sikap kita bagaimana menyikapinya. Apakah mau takabur, sombong, atau mau bersyukur, atau mau bersabar gitu. Sengaja Allah membuat kita berbeda-beda untuk menguji kita. Maka dari itu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan gitu. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Ilallahi marji'ukum jami'an, Allah nanti akan mengumpulkan kalian semuanya, fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang telah dahulu kamu ributkan, perselisihkan gitu. Jadi Bapak ulangi, manusia yang paling baik, muslim yang paling baik adalah yang paling takwa, apalagi yang bersegera dalam menunaikan kebaikan. Lalu ada sebuah hadis, badiru bi a'mali fitanan kakito'in lail, bersegeralah kamu
kalian beramal soleh sebelum kedatangan fitnah atau ujian. Kaqita'il lail, seperti potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seseorang yang pagi-paginya itu seorang mukmin, sorenya jadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiron. Ada orang yang sorenya seorang mukmin, paginya jadi seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Tadi ayat Al-Maidah 48 menyuruh kita berbuat kebaikan. Kenapa kita disuruh bersegera? Mumpung ada kesempatan. Ya, mumpung ada kesempatan. Siapa tahu nanti ketika kita menunda-nunda pekerjaan, kita sudah tidak memiliki lagi kesempatan. Ya. Lalu selanjutnya mengenai taat, ada di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ini juga populer sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatlah kepada Allah, wa atii'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Ulil amri, pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan ini kalau di negara ya presiden, kalau di kerajaan ya raja, kalau di keluarga ya kepala rumah tangga, kalau di sekolah kepala sekolah, kalau di kelas ya ketua kelas atau wali kelas gitu. Jadi beda-beda gitu, sesuai dengan tingkatannya. Kalau di lingkungan ya RT sama RW gitu. Kalau di desa ya kades dan sebagainya gitu. Ada 3 yang harus kita taati. Pertama Allah, kedua Rasul, dan yang ketiga pemimpin, pemegang kekuasaan. Namun taat kepada Allah dan Rasul itu berbeda dengan taat kepada pemimpin. Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak. Mau paham nggak paham, capek nggak capek. Ya. Kalau perintahnya dari Allah dan Rasul harus kita lakukan. Ya. Pokoknya apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul, mau itu kita ngerti atau nggak ngerti, ya, lagi sibuk atau kita lagi santai, pokoknya kalau dari Allah laksanakan. Tapi kalau perintahnya datang dari pemimpin, harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau tadi perintah dari Allah dan Rasul, kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita lakukan. Kalau perintahnya dari pemimpin, maka sami'na wa analisa, kita dengar dan kita analisa, pikirkan terlebih dahulu. Apakah perintah ini bertentangan tidak dengan perintah Allah dan Rasul? Kalau perintahnya bertentangan, maka tidak usah kita laksanakan. Contoh, ketua kelas nyuruh piket. Ya. Apakah piket menjaga kebersihan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul? Jelas sesuai. Maka kalau nggak piket, dosanya 3. Dosa sama pemimpin kelas, KM, dosa sama Rasul, dosa sama Allah. Kalau kita piket tepat waktu, pahalanya juga 3. Pahala taat sama pemimpin, taat sama Allah, taat sama Rasul. Orang tua di rumah nyuruh sholat, jangan main HP mulu. Apakah nyuruh sholat sesuai dengan perintah Allah? Jelas sesuai. Maka kalau nggak nurut sama orang tua, dosanya 3. Dosa sama orang tua, sama Rasul, sama Allah. 3 lipat sekaligus. Tapi kalau kita taat sama orang tua, pahalanya juga 3 lipat gitu. Tapi la ta'ata fi maksiatillah, ya, itu tadi dalam hadis la maksiata fi ta'atillah. La ta'ata fi maksiatillah.
tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. Ya. Siapapun yang memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Gitu. Orang tua misalkan nyuruh gak pakai hijab kalau perempuan, jelas itu tidak usah kita ikutin. Gitu. Ada di dalam surah Luqman, apalagi Bapak awalnya astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu itu menyuruh kamu musyrik atau melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya, fala tutihuma, enggak usah diikutin. Tapi walaupun orang tua nyuruh enggak benar sama kita jangan nurutin. Fala tutihuma, jangan diturutin, tapi tetap wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Kita harus tetap hormat, mencintai sama orang tua. Mudah-mudahan orang tua juga nanti kalau seperti itu keadaannya, misalkan mudah-mudahan orang tua juga bisa berubah seperti anaknya lebih baik. Ada hadis, man ato'ani, kata Rasul, man ato'ani faqad Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia sungguh telah taat kepada Allah. Wa man asoni, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad asallah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ato'a amiri faqad ato'ani, barang siapa yang taat kepada pemimpin amir, maka sesungguhnya telah taat kepadaku. Wa man aso amiri, barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi taat kepada pemimpin, apalagi yang mengeluarkan perintah baik ya. Taat kepada pemimpin sama dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Bermaksiat kepada pemimpin, berbuat jahat kepada pemimpin sama dengan berbuat jahat kepada Rasul, dan sama juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang terakhir mengenai etos kerja. Etos merupakan sebuah pandangan ya. Etos kerja berarti di mana seorang mukmin harus memiliki pandangan yang bagus, etos kerja yang bagus, motivasi yang bagus. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai etos kerja yaitu At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, katakanlah Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin itu akan menyaksikan, akan mengetahui apa yang kalian perbuat. Orang mukmin yang mana yang mengetahui perbuatan kita? Ada di dalam hadis, inna amalakum turadhu al aqrabaikum wa asyairikum fi kuburihim. Sesungguhnya amal-amal yang kalian ditampakkan kepada kaum kerabat dan famili kalian di dalam kubur. Ya. Jadi yang dimaksud orang-orang mukmin yang mengetahui amal kita, pekerjaan di dunia, yaitu mereka kerabat kita yang sudah wafat. Fa in kana khairos tabsyaru bihi. Jika amal perbuatan kalian itu baik, maka mereka merasa gembira dengannya. Wa in kana ghairu dzalika qalu Allahumma alhimhum ayyamalu bi ta'atik. Dan jika amal perbuatan kalian sebaliknya, mereka berdoa, ya Allah berikanlah mereka ilham, kekuatan untuk mengamalkan amalan taat kepadamu. Gitu. Jadi dalam bekerja, walaupun kita tidak diawasi, walaupun gak ada bos, walaupun gak ada manajer, walaupun gak ada CCTV, walaupun gak ada yang ngelihat, seorang mukmin dalam bekerja harus mengedepankan kejujuran, keprofesionalan. Tidak ada yang namanya korupsi,
ya. Tidak ada yang namanya korupsi, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam uang gitu. Karena seorang mukmin yakin walaupun tidak ada yang melihatnya, segala sesuatu nanti akan ada perhitungannya. Terlebih lagi tadi dikatakan Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi dalam bekerja walaupun tidak diawasi selalu mengedepankan keprofesionalan. Ada bos atau enggak ada bos, tetap kerjanya baik gitu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan nanti di komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.